Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Ragam informasi cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita TVmu akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, perubahan iklim yang mendapat sorotan bersama para penggiat lingkungan dan ormas keagamaan, mereka sepakat untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian alam. Indonesia telah menjadi negara termaju dalam menyoroti perubahan iklim. Namun sayangnya, menurut Najamuddin Ramli, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah, perhatian Indonesia kurang mendapat respon dari negara-negara maju. Mereka lebih asik dan sibuk mengeksploitasi alam demi memperkaya negaranya masing-masing. Pantas saja, kata Ramli, terasa sulit bagi alam melakukan pemulihan atau recovery dirinya. Akibatnya sungguh fatal. Aneka bencana pun terjadi di berbagai negeri. Najamuddin menyitir Al-Quran Surat Ar-Rum yang berisi perubahan iklim terjadi akibat ulah nakal manusia sendiri. Selanjutnya, Najamuddin meminta semua pihak, terutama para tokoh-tokoh agama, secara bersama-sama menyeru umat untuk menjaga alam. Tokoh agama menjadi pilar penyangga kelestarian lingkungan. Kebersamaan ini harus kita gandeng terus-menerus. Jadi bagaimana Humanitarian Forum Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan Green Voice Indonesia tetap bergandengan tangan, apalagi dibantu oleh teman-teman dari Katolik, dari Protestan, kami dari Muslim, dan mungkin juga dari Buddha dan Hindu bersama-sama. Dan saya kira seluruh kitab suci agama-agama itu menganjurkan melakukan pelestarian lingkungan ini. Abdul Halim Sani dari Muhammadiyah Disaster Management Center memiliki pendapat serupa. Sani menambahkan, sudah saatnya manusia mengubah pola pikirnya terhadap alam. Alam sedianya harus menjadi subjek yang setara dengan manusia dan bukan lagi menjadi objek seperti sekarang ini sehingga menjadi sasaran eksploitasi umat manusia. Komar Gultom, Sekjen Dewan Gereja-Gereja Indonesia, berpandangan senada. Manusia diciptakan Tuhan untuk memelihara alam yang memiliki nilainya sendiri. Sedang Konferensi Wali Gereja Indonesia mengajak semua pihak melakukan pertaubatan ekologis. Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, bumi itu cukup untuk 7 miliar manusia, tapi tidak akan cukup bagi 1-2 orang serakah. Pernyataan ini disampaikan utusan khusus Presiden untuk Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar. Pernyataan ini disampaikan utusan khusus Presiden untuk Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar. Juru Runding Indonesia untuk Lingkungan Hidup di PBB ini memandang faktor keserakahan menjadi paling utama dari perubahan iklim. Keserakahan itu tampak dalam berbagai perundingan-perundingan antar negara. Meski mereka menyadari pentingnya menanggulangi perubahan iklim, kata Rahmat, tapi mereka lebih memikirkan dan mementingkan kesejahteraan negara masing-masing. Karena itu mereka tak segan-segan terus mengeksploitasi alam. Pernyataan ini terungkap dalam diskusi publik bertajuk Keberpihakan Agama dalam Isu Perubahan Publik yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Diskusi ini merupakan kerjasama Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dengan Tamrin School, Forum Humanitarian Indonesia, dan Green Voice. Selanjutnya, karena akibat itu sudah ada, timbullah suatu paradigma baru bahwa perubahan iklim ini adalah sesuatu yang merusak kehidupan masyarakat. Karena segala macam usaha-usaha masyarakat diganggu oleh alam dalam waktu ukuran yang lain. Maka itu menjadi paradigma ekonomi. Karenanya, maka negara-negara itu saling bicara, malah saling bertengkar untuk mencari posisi yang sebaiknya bagi ekonomi ini. Maka dengan demikian terjadilah suatu paradigma baru, yaitu perubahan iklim menganut dimensi politik. Tim TVmu memberitakan.
Beralih ke berita lain, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan lesunya perekonomian Indonesia karena adanya peralihan siklus ekonomi. Ungkapan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dengan dunia usaha. Melambatnya perekonomian Indonesia dalam beberapa waktu kebelakang menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat dan ekonom. Kondisi ini begitu hangat dibicarakan hingga menyeret sejumlah menteri ke dalam isu reshuffle. Menjawab kegelisahan masyarakat, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang fundamental, yaitu peralihan siklus ekonomi dari konsumsi ke produksi dan investasi. Selain itu, mesin pendorong perekonomian Indonesia yang berasal dari bahan mentah tidak dapat lagi diandalkan. Inilah yang saya sebut ekonomi kita sedang mengalami transisi yang fundamental. Ekonomi kita sedang beralih dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dan growth engine, mesin pertumbuhan dari siklus yang lalu, komoditas mentah sudah tidak bisa diandalkan lagi. Joko Widodo juga menambahkan Indonesia harus memasuki hilirisasi dan industrialisasi karena menggali komoditas mentah baik nikel, tembaga, dan bauksit tidak lagi menguntungkan seperti sebelumnya. Selanjutnya, pembangunan melalui sektor konsumsi sudah tidak tepat, oleh karena itu pembangunan perlu dialihkan melalui sektor produksi, meskipun akan memakan waktu yang cukup lama, namun perubahan ini tidak dapat lagi ditunda. Ismail Doni Adityo, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pasca pensiun nanti, Panglima TNI Jenderal Muldoko memiliki keinginan agar TNI memiliki radar canggih dan tidak hanya untuk sekedar memperkuat, tapi juga bisa mengamankan dan menjangkau seluruh teritorial yang luas. Usai menggelar silaturahmi bersama jajaran TNI dan santunan anak yatim dan duafa, Panglima TNI Jenderal Muldoko memberi tanggapan soal kinerja dan harapan masa pensiunnya. Meski banyak kekurangan, Muldoko berharap programnya akan diteruskan oleh Panglima yang baru. Salah satu harapan Muldoko yaitu radar pengintai pesawat dipercanggih ataupun diperbaharui. Ia mengakui jika radar yang dimilikinya umurnya sudah tua, sehingga tidak bisa menjangkau atau mendeteksi seluruh teritorial di Nusantara ini. Meskipun begitu, Muldoko sangat berapresiasi terhadap semua pihak yang membantu dan mendukung program-program TNI selama ini. Tidak hanya itu, Muldoko pun menyempatkan diri mengucapkan terima kasih kepada awak media yang selama ini memberikan informasi di lapangan. Itu sudah lama ya, Cindale itu sudah cukup lama. Nah, jangkauannya itu bisa, jadi kalau pesawat kita terbang dari Madiun udah langsung bisa dimonitor. Nah, maksudnya ya kita juga harus memperkuat radar-radar yang kita miliki gitu. Jangan hanya sekedar radar yang bisa mengamankan tapi belum mampu menjangkau di perimeter terluar gitu. Nah, ya, mungkin Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Muldoko saat ini telah berakhir dan digantikan oleh Komando Satuan Angkatan Darat atau Kostrat Jenderal Gatot Nurmantio. Gatot resmi menjadi Panglima menggantikan Muldoko yang sudah diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi arus mudik akan segera kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, aksi teror yang menggunakan bom kembali terjadi tepatnya pada Kamis malam kemarin. Sebuah bom rakitan meledak di pusat perbelanjaan Mall Alam Sutera Tangerang Selatan. Ledakan berkekuatan rendah terjadi di salah satu toilet pria lantai dasar Mall Alam Sutera tersebut ditengarai tidak memakan korban jiwa. Ternyata aksi teror di tanah air tampak belum sepenuhnya dapat dibendung.
Belum juga hilang dari ingatan tentang serangkaian aksi terorisme di berbagai daerah di tanah air. Kali ini aksi pengeboman kembali terjadi di mana sebuah pusat perbelanjaan menjadi target dari aksi teror tersebut. Tepatnya pada pukul 12 siang Kamis lalu, sebuah ledakan terjadi di Mall Alam Sutra, Kelurahan Panungan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Ledakan itu bersumber dari toilet pria lantai dasar sudut barat pusat perbelanjaan tersebut. Informasi yang dihimpun awak TVMU tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi aksi teror ini menyebabkan 2 ruang toilet rusak. Selain itu, di lokasi juga ditemukan untaian kabel-kabel dan serbuk yang menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa bom yang digunakan adalah jenis bom rakitan. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian menegaskan pihaknya akan segera mengusut tuntas aksi terorisme ini dan segera akan melakukan evaluasi terkait pengamanan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di tanah air. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Kapolri mencurigai aksi peledakan bom rakitan di Alam Sutra beberapa waktu lalu identik dengan aksi teror yang dilakukan beberapa orang terduga teroris yang telah dianggap pada Agustus 2010 silam yang ditengarai terlibat aktivitas pelatihan teroris di wilayah Pegunungan Aceh Besar. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan CCTV menjadi kunci pengungkapan kasus bom di Mall Alam Sutra. Pengungkapan kasus ini juga menjadi tantangan untuk Polri. Kepolisian mengidentifikasi ada kesamaan bom di Mall Alam Sutra dengan 2 temuan di lokasi berbeda. Pertama, ada kesamaan bahan peledak di Mall Alam Sutra dengan temuan markas pembuat bom di Cibiru, Bandung. Kedua, ada kesamaan dengan bom di ITC Depok. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari lokasi yang sama-sama di toilet dan rangkaian bom tersebut. Badrodin juga mengaitkan aksi teror tersebut dengan penangkapan 5 orang terduga teroris yang terlibat aktivitas pelatihan teroris di wilayah Pegunungan Aceh Besar, Agustus 2010 silam. Dalam penangkapan itu, Densus 88 anti teror menyita 1 unit mobil yang disiapkan untuk bom mobil, 54 butir amunisi, cairan kimia, pupuk urea, potasium, detonator, dan tabung kimia. Kesamaan tersebut berguna bagi kepolisian. Penyelidik dapat mengetahui kelompok mana yang akan disasar terlebih dahulu. Selain itu, pihak kepolisian juga masih mempelajari dan mendalami segala kemungkinan motif dalam peristiwa ledakan bom di Mall Alam Sutra tersebut. Termasuk kemungkinan ada kaitannya dengan fatwa ISIS, di mana sebelumnya juru bicara ISIS Abu Muhammad Al-Dhani mengeluarkan fatwa bagi kelompoknya untuk berjihad di bulan puasa. Hal senada disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa kemungkinan ada kaitannya dengan pernyataan dari Abu Muhammad Al-Badani, juru bicara ISIS yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan paling bagus untuk berjihad. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin, akhirnya penuhi panggilan KPK. Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilayangkan penyidik Komisi Anti Surah. Ilham tersangkut dalam kasus korupsi instalasi perusahaan daerah air minum atau PDAM. Dan ini merupakan kali pertama mantan Gubernur Makassar tersebut memenuhi panggilan KPK. Ilham menyambangi KPK setelah kalah dalam gugatan pra-peradilan kedua. Hakim Ahmad Husairi yang memutus kasus Ilham menolak permohonan Wali Kota Makassar itu. Dengan alasan penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur dan telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Dalam pra-peradilan, seorang saksi yang dihadirkan mantan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Makassar, Bastian Lubis. Kemudian Ilham disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ilham Arief Sirajudin, mantan Wali Kota Makassar, menjelaskan usai diperiksa penyidik KPK bahwa ia menerima dan menghormati keputusan ini. Namun ia tetap kekeh bahwa dirinya akan ikut prosedur dan pengadilan akan membuktikannya. Ia juga menyebut pihak ketiga juga ikut dalam kasus korupsi ini.
Yang pertama, saya harus menghormati dan menghargai keputusan ini. Apapun yang menjadi keputusan saya harus hargai, dan ini saya akan ikuti prosedurnya seperti apa nanti. Walaupun sebenarnya saya sudah melalui tahapan-tahapan untuk pengakuan terhadap keabsahan saya sebagai tersangka melalui pra-peradilan, dan kemudian ada sprint kedua. Ya mudah-mudahan doa teman-teman wartawan lah di pengadilan akan pembuktiannya nanti terhadap kasus yang dituduhkan saya korupsi pada kerjasama rehabilitasi PDAM. Pihak lain yang terlibat siapa aja Pak? Ya, Bapak. Pihak ketiga, ya namanya PT Traya. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak. Usai dari KPK, Ilham langsung dibawa ke rumah tahanan KPK di Guntur, Jakarta Selatan oleh petugas KPK dengan pengawalan ketat. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara pendukung Ilham dan petugas keamanan serta awak media yang ingin mengawal Ilham ke mobil KPK saat akan dibawa ke rumah tahanan KPK. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Masih mengenai kasus korupsi, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus 3 orang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Medan. Ketiganya diduga terlibat kasus suap sengketa lahan. Suasana penangkapan hakim PT-UN berlangsung ricuh. Meski penyidik KPK berkali-kali memperkenalkan diri, namun sejumlah karyawan pengadilan bersikeras menghalangi upaya penangkapan. Namun akhirnya penyidik KPK menangkap tangan dan membawa kepala PT-UN Tripeni Irianto Putro dan 2 orang hakim lainnya, Amir Fauzi dan Darmawan Ginting. Selain ketiga hakim PT-UN Medan, KPK juga menangkap seorang panitera PT-UN Syamsir Yusfan dan pengacara Geri Baskara. Penyidik KPK langsung memboyong kelima terduga ke Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan di kantor PT-UN di Jalan Bunga Raya Medan ini, KPK menyita sejumlah dana pecahan $100 Amerika serta 1 unit mobil Fortuner. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengidentifikasikan masih banyak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang terlibat pembakaran hutan liar di sejumlah daerah. Pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa kebakaran hutan mudah diatasi jika semua aparat di daerah bisa bekerja sama dan berkomitmen serta niat yang kuat. Kebakaran yang sering terjadi di Riau, Pontianak serta Kalimantan ini memang sangat memprihatinkan, mengingat hutan begitu bermanfaat untuk manusia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari laporan dan data-data kebakaran hutan di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan masih banyaknya aparat keamanan dan Pemda bahkan perusahaan yang terlibat, dan diharapkan segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut meskipun bukti selalu lemah di pengadilan, sehingga penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan alam harus ditegakkan. Belum sih, kalau sekarang saya belum dilaporkan, tapi Polda Riau sudah nangkep, itu kan perlu penelitian ya, nggak tahu persisnya. Sudah tahu berarti dari investigasi penyebab kebakarannya ya? Belum, baru ditangkap-tangkepin aja oleh Polda, udah 20-an kayaknya, di Riau orang. Itu ada juga yang PNS ya Bu, yang 1 orang PNS yang saya memang ini ya, kita memang harus hati-hati ya. Kalau pertanyaannya kan selalu buktinya mana kan gitu. Kalau dimajukan ke pengadilan, tahu-tahu buktinya lemah. Tapi kalau indikasi-indikasinya sih itu hampir aparatnya itu ada yang terlibat. Kalau indikasi-indikasinya, tapi tentu pertanyaannya buktinya apa gitu dan mana itu kan akan diadu di proses hukum acaranya. Sejauh ini belum ada bukti. Sekarang ini sih berarti baru diproses aja. Yang tahun 2014 pun sekarang masih dalam proses. Siti Nurbaya menegaskan bahwa akan berkomitmen dalam perlindungan hutan dengan menerjunkan 17 regu dengan 255 personil Manggala Agni di Kalimantan Barat, Pontianak 4 regu dengan jumlah personil 60 orang. Total personil Manggala Agni yang ditugaskan di seluruh Indonesia ada 2.000 orang. Arina Nurrohmah, Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, beralih ke informasi arus mudik Lebaran. Memasuki H-7 Lebaran, Stasiun Senen Jakarta mulai dipadati pemudik. Pemudik kali ini rata-rata tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga meninjau persiapan fisik pemudik khususnya kaum perempuan dan anak-anak. H-7 Lebaran Stasiun Senen Jakarta mulai dipadati pemudik. Rata-rata pemudik ini dengan tujuan kereta Jawa Timur. Sejumlah warga mengaku sudah mendapatkan libur dari tempatnya bekerja dan memilih mudik awal agar lama di kampung halamannya. Para pemudik mengapresiasi pelayanan kereta api yang terus membaik. Surabaya. Ke Surabaya. Kenapa Pak mulai lebih awal ini Pak? Mungkin lebih kerjaan udah selesai, jadi kita biar nyantai-nyantai dulu. Oh gitu. Terus ini Mak, untuk pelayanan stasiun sendiri seperti apa sih Pak sekarang? Ya, baik, cukup baik. Lebih baik. Untuk mendapatkan tiketnya kemarin susah nggak Pak? Enggak susah. Sebelum itu udah pesan dulu. Oh iya. Kenapa Mas memilih hari ini mudik itu Mas? Kan masih 7 hari. Ya pokoknya tanggal sekian. Ya, dari ngantri 3 bulan kemarin udah tanggal sekian. Tanggal 10 ini. Untuk pelayanan kereta api sendiri seperti apa Mas sekarang ini? Udah jauh bagus sekarang. Enak. Sudah bagus ya. Nggak ngumpul-ngumpul kayak tahun-tahun yang lalu. Ini berapa keluarga Pak? Ya. Ini istri, saya, gerbong 7 kakak, gerbong 2 kakak. Oh gitu. Ini ke Lamongan. Lamongan semua. Mau mudik kemana Pak rencananya? Bojonegoro. Pak, kenapa Pak mudik di awal ini Pak di H-7 ya? Tiketnya kan dapatnya hari ini. Gitu. Terus ini untuk pelayanan kereta api sendiri sekarang ini seperti apa Pak? Ya nyaman dan terjamin kayak tahun-tahun kemarin. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise mengunjungi Stasiun Senen. Kedatangan Yohana untuk meninjau fasilitas yang digunakan ibu dan anak untuk mudik di Stasiun Pasar Senen. Saya mau pastikan mereka dalam keadaan safe sampai tiba di tempat tujuan. Sudah meninjau kemana aja Bu? Baru saja mulai di sini. Jam-jamnya apa aja Bu? Ya ada beberapa hal. Mereka harus memilih kendaraan mana yang tepat. Mereka harus hati-hati dengan data yang mereka bawa. Hati-hati dengan uang mereka tercuri. Dan mereka juga harus mendapat makanan yang cukup dalam perjalanan sehingga tidak kelaparan. Dan bagi kaum bapak-bapak supaya prioritaskan perempuan-perempuan dan anak, supaya kendaraan harus dalam keadaan ramah perempuan dan ramah anak. Ada instruksi khusus buat ya, instruksikan kepada para petugas supaya mengamankan perempuan dan anak dan masyarakat yang rentan, jadi yang disabilitas mereka perhatian. Stasiun Pasar Senen hari ini memberangkatkan 7 kereta api dengan tujuan berbagai daerah di Jawa Timur. Sejumlah penumpang tidak akan mengalami kenaikan, pasalnya tiket yang disediakan PT Kereta Api Indonesia sesuai tempat duduk dan tidak seperti dulu. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sepekan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok di Pasar Tebet Barat Jakarta mengalami kenaikan. Lantas bagaimana tanggapan para pedagang terkait kenaikan tersebut? Berikut tanggapan selengkapnya untuk Anda. Harga sembako menjelang Lebaran ada kenaikan. Ya kayak semacam gula naik, beras juga udah naik. Telur belum telur paling 3 hari 2 hari lagi naik ke biasanya. Terus harganya bisa sekitar kenaikan sekitar 100 perak sampai 300 perak lah untuk beras per kilonya. Dari 2.000 perak sekilo. Dari harga sebulan sebelum puasa 2 bulan sebelum puasa ada 10.000, sekarang 12. Naik. Ya naiknya sih yang biasa harga 30 sekarang udah bisa melonjak 32,5. Yang harga 35, 37,5. Awal puasa sedikit-sedikit masih pasang surut, tapi sekarang udah 2 minggu ke depan ini udah naik terus gitu. Udah cukup lah, cuma harganya agak mahal sekarang. Harinya berapa jadi? Iya, naik sekitar 10.
Ya harganya naik 10.000 lah ya. Luar biasa kalau naik sih. Dari harga 18 naik jadi sekarang 24 ya. Ismail Doni Adityo, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TV-mu selengkapnya untuk Anda. Guna menyemarakan ibadah Ramadan, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia menggelar Syiar Quran dan Ramadan pada Sabtu 11 Juli kemarin, bertepat di Auditorium Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Ramadan berkah. Itulah mungkin yang bisa diungkapkan oleh para muslim dan muslimah tunanetra yang penuh semangat ini. Keterbatasan mereka bukan menjadi alasan untuk melemahkan diri mengenal Islam. Sebaliknya, mereka begitu antusias menebar benih-benih kebaikan untuk sesamanya. Dengan giroh keislaman, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia terus melakukan kegiatan untuk mencerdaskan muslim dan muslimah tunanetra dengan mengadakan pelatihan membaca Al-Quran dengan huruf Braille yang dilakukan setiap tahunnya. Kali ini kegiatan dilakukan di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat yang disupport penuh oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin. Semangat mereka untuk belajar membaca Al-Quran begitu luar biasa. Suara yang begitu syahdu membacakan lantunan ayat Al-Quran terdengar indah, membawa kedamaian bagi siapa saja yang mendengarnya. Tawa, senyum, dan keikhlasan mereka tersirat, seakan mereka tidak memiliki beban bahwa mereka memiliki keterbatasan. Ketegaran ini membuat haru siapapun yang melihatnya, seperti mengajarkan kita sebuah makna keikhlasan dan semangat untuk belajar Al-Quran lebih baik lagi. Selain belajar mengaji, mereka juga tangguh dalam berorganisasi. Terbukti dengan berdirinya organisasi Islam yang diberi nama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, di mana Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang terus mengawal apapun kegiatan para tunanetra ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini yang diberi nama Pusat Dakwah Muhammadiyah. Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat. Bagi saya pribadi dan bagi pimpinan pusat Muhammadiyah, ini baik secara organisasi dan saudara-saudara semua sebagai anggotanya adalah saudara-saudara kami seiman dan seislam. Oleh karena itu, ingin saya nyatakan pada kesempatan ini, kerjasama antara ITMI dan Muhammadiyah ini bersifat permanen. Allahu Akbar. Tidak terbatas beberapa kali ini saja, tapi untuk selanjutnya, tentu selama Muhammadiyah masih ada dan selama ITMI masih ada dan kita semua masih berada di dunia ini, dan tidak hanya bersifat permanen tapi juga bersifat luas. Jadi tidak hanya dengan ITMI DKI Jakarta, tapi juga insya Allah nanti kita jalin dengan ITMI di tempat-tempat lain.